Ini kisah tentang dua anak remaja bernama Esok dan Kazuha. Mereka mempunyai sifat yang berbeda 180 derajat. Kazuha merupakan anak yang cerdas, baik, dan bijak dalam segala hal. Ia berturut-turut mendapatkan ranking pertama dari ratusan siswa yang ada di SMA tersebut. Sementara Esok adalah anak yang malas, tidak begitu cerdas, dan juga bandel. Ia selalu mendapatkan peringkat terakhir di sekolahnya. Mereka adalah teman sebangku layaknya kucing dan tikus. Esok dan Kazuha selalu tidak bisa akur satu sama lain. Hal apapun bisa mereka ributkan. Di semester baru ini, tentunya SMA mereka mengadakan kampanye OSIS periode baru. Esok dan Kazuha tertarik untuk membeli formulirnya. Di tempat pembelian formulir, Kazuha dan teman-temannya bertemu dengan Esok. Esok terlihat ingin mengambil formulir tersebut, tiba-tiba Chelsea menimpali. Woi, Esok, aku nggak salah lihat kan? Anak nakal modelan kayak kamu mau ikut daftar OSIS? Mimpi banget deh. Kalau ngomong jangan sembarangan dong. Tunggu aja, temen aku yang paling keren ini bakal jadi ketua OSIS periode tahun ini. Tukas Rio selaku teman Esok dengan nada kesal. Dah yuk, kita pergi aja Rio, sahut Esok. Akhirnya Esok dan Rio pun pergi dari tempat pengambilan formulir tersebut. Saat istirahat selesai, Kazuha masuk kelas dan melihat Esok di bangku. Nyatanya pria tersebut sedang mengisi formulir anggota OSIS. Emangnya kamu mau calonin diri jadi apa sih? Tanya Kazuha. Ketua OSIS lah. Kenapa? Takut kalah kamu saingan sama aku? Dengan raut wajah sombong Esok menjawab pertanyaan Kazuha. Nggak banget, ketus Kazuha. Hari demi hari, minggu demi minggu mereka lewati untuk seleksi OSIS. Esok dan Kazuha makin sibuk. Mereka berhasil lolos dengan kandidat Partai 1 yang diketuai oleh Esok Bahtera dan juga Partai 2 yang diketuai oleh Kazuha Kaedera. Esok dan Kazuha membangun persaingan yang sangat sengit. Mereka sibuk mempromosikan partai mereka. Mereka juga menyiapkan pidato untuk kampanye OSIS. Tak terasa 2 hari lagi adalah hari voting pemilihan untuk ketua OSIS periode baru. Esok masih bingung apa yang harus ia pidatokan di depan warga sekolah. Ia tidak tahu menahu tentang cara bicara di depan banyak orang. Di lain sisi justru Kazuha persiapannya sangat matang. Ia dibantu oleh Chelsea untuk menyiapkan pidato pencalonan ketua OSISnya. Melihat hal ini, Rio tidak terima selaku teman baik Esok. Rio ingin sekali membantu Esok. Dengan tidak banyak berpikir, Rio membayar temannya yang lain untuk mencuri lembaran pidato pencalonan OSIS milik Kazuha. Berniat untuk mengalahkan Kazuha saat hari pemilihan nanti. Ini bro, pidatomu. Udah aku buatin, sapa Rio pada Esok. Wah, makasih ya bro. Dapat dari mana? Tanya Esok dengan wajah bingung. Ada deh, pokoknya ini pidato bisa bikin audiens terpukau. Terus akhirnya anak-anak memilih kamu jadi ketua OSIS, jawab Rio sambil merangkul Esok. Hari kampanye pun tiba. Semua warga sekolah berkumpul di aula SMA. Banyak yang membicarakan pemilihan tersebut, entah dari pihak Esok maupun pihak Kazuha. Esok mendapatkan giliran pertama untuk maju sebelum Kazuha. Pada saat Esok berpidato, Kazuha menyadari pidato mereka terlihat sama, dan hal tersebut membuat Kazuha marah. Kazuha berpikir dengan perasaan kecewa. Ia pikir Esok akan bersaing secara sehat dengannya. Ia pikir Esok akan suportif. Ia pikir Esok tidak sejahat itu, nyatanya pikirannya salah. Esok sangat membuat Kazuha kecewa. Hatinya seakan hancur berkeping-keping. Saat acara kampanye OSIS selesai, Kazuha dengan secepat kilat menarik lengan Esok, mengajak Esok untuk ke belakang panggung. Kazuha mulai berbicara, tentunya dengan pikiran berapi-api dan marah. Maksud kamu apa sih? Kenapa kamu menjiplak pidato kampanyeku? Apa? Tidak, aku mendapatkan pidato ini dibantu dengan Rio temanku. Aku tidak tahu apa-apa Kazuha, jawab Esok. Aku kecewa sama kamu Esok. Itu kalimat terakhir Kazuha pada Esok saat itu. Esok yang tidak paham apa-apa langsung menanyakan pada Rio. Rio, aku minta kamu jawab jujur. Kamu dapat teks pidato ini dari mana? Tanya Esok pada Rio. Loh, aku bikin sendiri kok. Rio, jangan buat aku marah. Sekali lagi, kutanya kau dapat dari mana pidato ini? Tanya Esok lagi pada Rio. Kali ini, nada Esok benar-benar terdengar serius dan mencekam. Akhirnya Rio menjawab pertanyaan Esok dengan jujur. Aku membayar seorang temanku untuk menyalin pidato Kazuha untukmu. Ini aku lakukan demi pertemanan kita Esok. Aku membantumu, kenapa kamu marah? Rio, aku tahu kau ingin membantuku, tetapi tidak dengan begini caranya. Aku tidak marah padamu Rio, tapi aku harap kamu bisa introspeksi diri. Setelah mendengar kalimat yang diucapkan Esok, Rio merasa bahwa dirinya sangat bersalah. Ia meminta maaf pada Esok dan juga berniat meminta maaf pada Kazuha besok ketika bertemu di sekolah.
Esok hari pada pukul 07.36, semua murid sudah mulai masuk ke sekolah dan menaruh tas mereka di tempat duduk masing-masing. Rio yang melihat Kazuha di kelasnya terlihat marah, membuat Rio ragu. Rio yang ragu tetap memberanikan dirinya untuk datang ke kelasnya Kazuha untuk meminta maaf. "Kazuha," ucap Rio. "Kenapa Rio? Kok kamu kelihatan takut?" "Aku minta maaf ya Kazuha. Aku melakukan kesalahan kepadamu dan Esok." "Kesalahan apa Rio?" "Aku yang membayar temanku untuk mencuri pidato kampanyemu. Maaf, aku membuatmu marah ke Esok." "Jangan kecewa pada Esok ya, marahi aku saja daripada Esok." "Oh, jadi kamu yang mencuri pidato kampanyeku? Oke, aku marah, tapi maafin. Jangan lakukan hal seperti itu lagi," ucap Kazuha dengan nada sedikit marah. "Makasih banyak Kazuha, aku benar-benar minta maaf atas kelakuanku yang jahat ini. Maaf." Kazuha memaafkan Rio. Kazuha mendatangi Esok untuk meminta maaf karena menuduhnya yang mencuri pidato Kazuha. Esok memaafkan Kazuha. Rio yang merasa bersalah melihat mereka berdua, membuatnya langsung maju ke depan mereka berdua dan meminta maaf di depan mereka, sambil menunduk di depan mereka. Kazuha dan Esok memaafkan Rio, dan Rio berjanji bahwa ia tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya kampanye OSIS yang terpilih adalah Kazuha, karena kejujurannya dan ambisinya. Esok bahagia melihat Kazuha yang senang. Pada akhirnya Esok sadar bahwa persaingan tidak sehat tidak baik. Kazuha juga sadar, sebagai ketua OSIS tidak boleh gampang marah, dan harus mencari tahu terlebih dahulu masalahnya. Mereka bertiga saling merefleksi diri dan memperbaiki diri. Mereka meningkatkan diri dan menjadi lebih baik.